Pakai nggak buka gede kah dengan kok terawih? Terawih tutup dulu sebentar. Tutup dulu ya, maaf ya Pak ya. Bika. Iya. Telepon ya. Saya tutup aja. Dengar kok terawih, dengar kok buka gede. Tak ada kan jisit. Maaf Pak Ji, Bu. Info ya, maaf Bu. Tak gede juga nanti maaf ya. Maaf Bu, maaf kesalahan saya ya, saya lama ya. Ya, gede sahabat no. Oh berarti Sapol PPWA gede Cina sahabat no. Minta maaf kan. Ah, dah. Kan? Malah tengah beli bos. Tahu enggak lagi besok buka. Dah tutup terus. Tutup terus, tarik pintu terus. Ya, minta maaf ya. Ah. Semoga lagi Medan enggak. Tarik pintu terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini kita sudah masuk ke 15 harian ya. Ya. Ya, gimana puasa? Lancar Mas? Lanjut terus, lancar. Ini Mas, hari ini kita akan ngaji soal video yang lagi rame nih Mas. Jadi ada video nih yang lagi rame di media sosial. Jadi ada enci-enci buka warung. Nah, kemudian ada salah seorang, mungkin dia yang megang videonya itu, kemudian meminta toko itu ditutup karena masih suasana sholat tarawih. Jadi tokonya itu harus ditutup karena ada sholat tarawih. Ya. Jadi diminta agar tidak mengganggu dan menghormati orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Artinya si Cinci ini minta maaf Mas. Iya Pak, minta maaf. Dan kemudian dia menutup tokonya itu. Ditutup, nah, ini jadi yang terjadi itu bukan hanya larangan buka warung Mas, tapi buka toko pun nggak boleh. Bukan gitu. hanya warung makan. Bukan hanya warung makan. Toko kelontong, toko ini kebetulan Cinci jual kayak toko lampu. Toko lampu ya. Nggak bisa dimakan lampu. Nggak bisa dimakan. Itu ditutup, diminta ditutup. Iya. Dan diminta menghargai orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Nah, gimana nih menurut Mas Kajito? Saya rasa ini sudah kebablasan ya. Tapi ini kejadiannya di Aceh ya? Iya, kebetulan kejadiannya ini di Aceh. Jadi ada banyak ya wajar saja. Ini kan di Aceh gitu kan. Ya artinya itu kemunduran berpikir ya kalau kita mengacu pada sebuah negara demokrasi. Meskipun itu di Aceh, karena Aceh itu masih bagian dari Indonesia. Itu yang dilupakan oleh orang. Tapi kan Aceh itu pakai perda syariat Mas ya? Pakai perda syariat, oke. Tapi perda syariat nggak boleh melawan undang-undang. Perda itu kan levelnya sangat jauh, di bawah banget. Di bawah menteri, di bawah kepres, di bawah perpu, di bawah UU, ya, apalagi di bawah undang-undang dasar. Gitu. Jauh banget. Jadi ketika Aceh membuat peraturan daerah dan peraturan daerah itu melawan undang-undang, peraturan itu harusnya batal. Gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang mengajukan judicial review ya ke MK supaya untuk membatalkan peraturan nggak jelas seperti itu. Karena di Aceh sendiri nih Mas, di gubernur Aceh itu yang Bapak Zakir Manaf itu, jadi baru-baru ini juga menyampaikan semacam akan mengeluarkan surat edaran bahwa ketika azan, toko dan semacam itu harus ditutup. Ya. Untuk kemudian mereka istilahnya ditutup untuk menunaikan sholat. Ya. Dan aturan ini akan diberlakukan di bulan Ramadan ini juga mulai diperketat istilahnya. Ya itu kan karena perda syariah tadi kan. Artinya di negara Islam sekalipun nggak sebodoh itu peraturannya gitu loh. Anda mungkin ke Arab Saudi, Anda mungkin ke Malaysia, atau Anda mungkin ke negara lain lah. Kecuali negara-negara yang Afghanistan mungkin beda ya, mungkin lebih saklek lagi. Tapi di negara-negara Islam, apalagi negaranya yang menganut demokrasi, bahkan Arab Saudi itu bukan demokrasi sebenarnya ya. Loh, kalau di Arab itu ditutup Mas, kalau lagi ada azan Tarawih itu. enggak?
Oh, kalau tarawih enggak? Kalau waktu azan ya, tapi artinya gini loh, ditutup itu ya sekedar di ini aja gitu. Dan itu juga nggak memaksa orang untuk apa namanya, untuk berhenti. Orang kalau kamu di dalam mobil, jalan ya masih bisa aja gitu. Meskipun mereka memang kalau untuk sholat memang agak ini ya, agak sedikit ada himbauan, iyalah iyalah, sholli sholli sholli," gitu. Hmm, Masih ada pakai mobil kadang tuh, pakai ya. speaker. Itu oke lah. Tapi kan kita harus memahami bahwa itu untuk sholat fardu gitu loh. Ini tarawih itu kan sholat sunnah gitu. Nah ini kok orang-orang Aceh atau, pemerintah Aceh itu kok ngawurnya, kebangetan gitu loh. Mereka mewajibkan sesuatu yang sebenarnya sunnah, itu kan Hmm. sudah berbahaya ini. Apalagi yang jualan ini bukan muslim, Mas. Yang Kayaknya jualan ya, bukan muslim. kalau melihat penampilan nggak tahu ya apakah dia muslim atau non muslim. Mhm, Tapi saya baca di komen itu yang jual, wah ini inci-inci gitu ya. Jadi mhm. ada sebagian komentar yang netizen tuh yang mengatakan kalau penjualnya ini bukan muslim tapi Ya, non muslim ya, gitu. itu artinya kan pemerintah Aceh memaksa orang lain untuk mengikuti, eee, kegiatan agama, yang kegiatan agama itu hukumnya juga hanya sunnah. Sunnah itu ya nggak wajib, namanya nggak wajib gimana Hmm. sih? Seafdol-afdolnya sunnah itu pasti nggak wajib, Jadi ketika nggak di harus. grup apa di verseskan antara di apa Di apa, diwajibkan. dikontraskan dengan sholat tarawih Mhm, dengan mencari nafkah. iya, Ini kan berbeda. iya, Sholat tarawih itu kan sunat. Kemudian sholat apa mencari mencari nafkah. nafkah itu kan hukumnya wajib. Nah, kalau dikontraskan lebih salah lagi gitu loh. Kita tadi kan menyebut sholat fardu dan sholat sunnah. Tarawih itu sunnah gitu loh. Kamu mewajibkan sesuatu yang sunnah. Kalau kita kontraskan lagi dengan seperti kata Mas Firdaus tadi dengan muamalah, dengan kewajiban untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib loh Mas. Kenapa kalau mencari nafkah wajib? Karena kalau kamu nggak mencari nafkah, kamu nggak bisa makan. Kalau kamu nggak bisa makan, kamu mati gitu loh. Wajib mana orang untuk menyambung hidup daripada kamu, ibadah sholat tarawih? Ya wajib nyari makan lah. Bahkan kalau dibandingkan dengan sholatnya, wajib, lebih dulu mana antara sholat dengan makan? Ya makan dulu lah. Kamu punya tenaga buat sholat. Kamu udah kelaparan mau mati ini Mas, sholat dulu saya, ya kamu mati beneran gitu loh. Makan dulu, sudah kuat kamu baru sholat. Logikanya kan begitu. Nah, ini juga yang terjadi di Aceh juga begitu, sudah tahu non-muslim, ya, sudah tahu ini sholatnya sholat tarawih bukan sholat wajib gitu ya. Hmm. Nah, itu malah apa namanya, mengacaukan, rezeki orang gitu loh. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat Aceh, kamu kalau berislam, kamu ingin bersyariah silakanlah. Tapi yang pertama ingat kamu tuh masih bagian dari negara Indonesia. Kecuali kamu sudah merdeka, pisah jadi negara mandiri, ya monggo bebas. Kamu nggak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, monggo. Nggak bertentangan dengan Pancasila, monggo. Tapi selama masih dalam koridor negara Indonesia, kamu jangan keterlaluan gitu loh. Syariah oke lah, cuman imbauan saya masih menerima gitu loh. Misalnya yang diimbau nih Mas, toko-toko, warung-warung tolong ditutup ya orang mau tarawih, biar Hmm. orang bersemangat. Himbauan, bukan Himbauan. kewajiban ya, himbauan aja. Hmm. Itu kita masih oke lah gitu loh, karena Ah, perda syariah. Tapi ini kan nggak ditutup, ditegur, disuruh nutup. Jadi waktu itu kalau di video yang beredar itu Mas, jadi ada pembeli. Iya, Jadi ada pembeli kemudian wah ditanya ini kok masih buka kan sekarang ada tarawih gitu iya. kan. Jadi akhirnya Padahal toko lampu. padahal toko lampu. Jadi akhirnya ya mungkin penjualnya si Inci ini mungkin malas untuk berdebat kan. Iya, Akhirnya dia ya udah minta maaf, iya, dia minoritas lah. dia minta maaf kan. Mhm, Minta maaf kemudian ditungguin Mas, ya udah tutup. mhm. Dan ya seperti itu. Iya. Akhirnya ya netizen kan ada banyak yang komentar. Mhm. Wah, ada yang mengatakan, "Wah, ini kok begini?" Iya. Gitu. Lah gubernurnya aja begitu, apalagi bupatinya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya ini untuk menjaga suasana Ramadan. Wah, itu pembenaran. Itu logika yang dipaksakan, itu mayoritas yang menang-menangan, itu nggak boleh dibela. Itu logika yang cacat, nggak ada perintah agama seperti itu, nggak ada anjuran Nabi seperti itu. Kalaupun ingin memakmurkan masjid misalnya, kan ada perintah semacam itu kan. Hmm. Itu bukan berarti harus menutup rezeki yang lain. Ya kamu nyari nafkah aja. Ibadah silahkan gitu loh. Kan orang tarawih itu nggak harus ke masjid, di rumah bisa.
Ada orang yang tarawih mendekati subuh lebih afdol kan, isyaknya dipepetin subuh, terus di waktu mepet tuh dia tarawih juga di sana gitu loh. Artinya gaya orang tuh macem-macem. Ada yang memang di masjid rame-rame, kan nggak harus begitu, apalagi itu ibadah sunnah. Jadi saya heran kenapa itu kan toko lampu ya. Kebetulan yang beli lampu itu kan mungkin rumahnya mati lampu. Lampunya mati maksud saya. Dia beli kan mendesak banget. Mungkin untuk masak, mungkin untuk makan, atau mungkin untuk tarawih di rumah. Nunggu dulu Mas. Jadi nunggu selesai salat tarawih. Ya di masjid. Ya, baru bisa buka lagi. Itu kan menghambat orang lain untuk beribadah, untuk berkegiatan. Atau ada yang sakit, butuh mau minum obat, anaknya lah beli inilah mau minum obat mama ini gak ada lampu nih di kamar misalnya kan, itu repot lagi gitu loh. Artinya mereka bikin kebijakan tapi gak memikir secara luas syahwat agamanya ini ke depanin. Dan ini saya baca di berita-berita, mau bupatinya, mau kadisnya, kepala dinasnya, otaknya sama Mas. Mau gubernurnya, otaknya sama, setelan pabriknya sama gitu loh. Kalau menurut mereka kalau syariat itu ya harus semua harus syariat. Mereka nggak studi banding ke Arab Saudi, ke Malaysia gitu loh. Karena mungkin begini Mas, mereka mengedepankan yang akhirat-akhirat. Kan ada ayat Al-Quran itu Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa urusan-urusan akhirat itu yang pertama. Betul. Dunia itu ya hanya fana gitu. Ya, rangkaian ayat itu sebenarnya panjang ya. Artinya bahwa akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Iya, jadi ngapain kita gitu maksudnya, Mas? Betul, tapi bukan berarti dunia tuh gak ada faedahnya. Atau dunia tuh tinggalin semua, enggak. Gitu loh. Kan ada ayat dola tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Ada ayat semacam itu ya. Artinya gini, khusus waduha, ayat waduha tadi, atau adduha tadi, itu kan sebenarnya kalau kita baca tafsirnya dimaksud walal akhirah, dan akhirat dimaksud itu darul akhirah maksudnya. Kampung akhirat. Itu lebih baik daripada kampung dunia. Ya jelas lah. Karena kenapa? Di sana tuh kekal abadi gitu loh. Kalau di dunia seindah apapun barang, sehebat apapun barang bakal rusak. Kan kelebihannya di situ kan salah satunya. Nah, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula itu maksudnya bukan berarti dunia ditinggal semuanya. Nah, kalau kita kontekskan dengan tarawih tadi, tarawih kan untuk urusan akhirat tujuannya, kan? Amalan akhirat. Sementara orang berjualan itu, jual beli itu urusan dunia, kan maksudnya begitu kan? Tapi kan nggak dikontras-kontraskan banget semacam itu gitu, karena maksudnya nggak begitu. Tujuan ayat tadi itu untuk mengingatkan Nabi bahwasanya itu kan panjang wadduha, walaili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu dalam kondisi waktu itu sedang sedih lah. Seolah-olah Tuhan itu menjauh gitu ya. Wahyu nggak turun-turun gitu kan. Terus kalau nggak salah tuh lagi masa-masa berkabung kalau nggak salah ya. Pokoknya masa sedih lah waktu itu. Terus wahyunya nggak turun, terus diledekin sama orang-orang kafir Quraisy itu. Muhammad ditinggalin sama Tuhannya gitu kan. Turunnya ayat itu. Terus sebagai penghiburan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Muhammad kamu nggak usah khawatir gitu loh. Dunia ini penting. Ya penting. Dunia kok nggak penting? Siapa yang ngomong dunia nggak penting? Kalau nggak penting kamu jangan hidup, jangan bernapas, jangan makan. Dunia penting-penting. Tapi akhirat lebih penting. Maksudnya kan itu. Kamu jangan khawatir. Apa yang menimpamu di dunia, misalnya orang kafir Quraisy lagi seneng-seneng, lagi hidupnya mewah-mewah misalnya. Nggak ada aturan, nggak ada batasan. Kamu jangan khawatir. Akhirat itu lebih penting, lebih mulia, lebih hebat daripada dunia. Maksudnya kan begitu. Jadi ini bukan kontras untuk membandingkan amalan dunia dengan amalan akhirat. Justru yang dibahas di sana itu kampungnya atau wilayahnya, teritorialnya. Teritorial akhirat itu surga dan balasan yang luar biasa itu jauh. Atau syafaat, bahkan ada tafsir mengatakan syafaat. Akhirah di sana ditafsiri sebagai syafaat. Nah, itu maksudnya adalah bukan kontras untuk mewakili yang akhirat itu diwakili tarawih, yang muamalah itu mewakili dunia, nggak bisa gitu Mas. Bisa jadi orang yang muamalah, yang lagi nyari rizki, itu kan wajib juga, itu urusan akhirat loh itu.
Gara-gara dia mencari rezeki itu dia bisa makan. Gara-gara dia makan dia kuat untuk beribadah, bisa beribadah. Dan dia bisa menjauhi perbuatan tercela. Misalnya apa? Mencuri. Kan ada orang yang nggak punya duit, bingung ngapain. Begal motor dulu. Itu kan bahaya, Mas. Justru muamalah tadi yang jualan di toko, meskipun yang tadi contohnya orang non-muslim ya. Yang lain yang muslim-muslim yang berjualan. Toko Madura misalnya kan 24 jam tuh buka itu. Itu lebih Padahal afdol. toko Madura itu hanya tutup pas ketika kiamat katanya. 1 jam sebelum kiamat. 1 jam gitu. Kan harus beres-beres dulu Mas, 1 jam jadi sebelum kiamat Jadi datang. apalagi cuma Surawi, Lebaran juga buka. Nggak peduli Mas. Jadi urusannya apa? Mereka lebaran aja, puasa, sholat aja gitu loh. Mereka juga sholat, mereka juga puasa gitu. Artinya muamalah ini nggak mengganggu ibadah yang lain. Wong bekerja itu juga ibadah kok. Artinya gini loh, dalam pemahaman saya, masyarakat Aceh, khususnya pemerintah Aceh, itu terlalu mengkotak-kotakkan perbuatan. Kalau makan itu urusan dunia. Tapi kalau baca Quran urusan akhirat. Loh, makan itu juga bisa jadi urusan akhirat. Kenapa? Karena dengan makan, orang jadi hidup. Hidup itu lebih penting, Mas. Hidup dulu baru beribadah. Kalau kamu nggak hidup, gimana kamu beribadah? Kan gitu. Karena begitu Mas, ada yang sampai komentar itu Mas. Wah, kalau seumpama ini toko disuruh tutup, kenapa nggak sekalian rumah sakit itu suruh tutup? Mungkin karena dia nggak terima. Ya, komentarnya nggak terima. Kemudian netizen ini sekalian bilang, kenapa kok nggak sekalian rumah sakit yang disuruh tutup? Tanggung banget kamu hidupmu itu. Rumah sakit, kantor PLN ya. Apalagi itu, damkar, apa-apa yang semuanya yang nggak boleh tutup itu, tutup aja sekalian. Biar kalau nanti kebakaran kamu pusing, listrik mati kamu mau nelpon ke siapa? Orang lagi taraweh Mas. Tutup semua, nggak ada yang kerja. Itu kan kemunduran sosial. Nah inilah yang sedang terjadi di Aceh. Saya kira mungkin masyarakat juga takut juga ya, karena memang kita tahu gubernurnya juga mantan pentolan GAM ya, seorang prajurit, seorang petarung gitu ya. Mungkin kalau melawan juga ada cara-cara kekerasan. Takutnya begitu ya imajinasi masyarakat mereka. Makanya yang terjadi di Aceh itu saya juga heran. Gubernur Aceh ini Muzakir ini kan selalu sibuk dengan slogan-slogan agamis ya. Masyarakatnya miskin ya Mas. Aceh itu miskin. Karena ya tadi itu Mas. Mereka akhirat itu lebih penting. Nah makanya duitnya kemana itu? Makanya itu Gubernur Aceh dan lain-lain itu harus diperiksa oleh KPK itu. Duit mereka kemana? Karena saya lihat waktu banjir kemarin itu, saya lihat tuh daerahnya tuh, ya itu mungkin bukan pekerjaannya bupati gubernur ya, tapi kan tuh mencerminkan lah kualitas mereka tuh nggak jauh-jauh dari sana. Jalannya tanah Mas, pokoknya parah lah kondisinya di sana itu saya lihat. Nah ini kan menunjukkan bahwa kemunduran daripada masyarakat Aceh, kualitas hidupnya terutama ya. Dari kemampuan finansialnya. Memang orang Aceh yang kaya-kaya banyak. Ya, Surya Paloh tuh orang Aceh itu. Terus mana lagi tokoh-tokoh nasional tuh banyak yang kaya-kaya orang Aceh itu. Tapi kan kita ngomongin seluruh masyarakat di Aceh. Dan banyak di sana itu masyarakat miskin. Di saat yang sama pemerintahnya sibuk sok agamis. Saya tadi baca komentar di Kadisnya tuh, wah, komentarnya soal agamis, maksudnya yang penting tuh ibadah lebih utama. Ingatlah pada Tuhan, pada Allah. Nanti kalau kamu ingat Allah, rezekimu akan lancar. Urusannya apa kamu antara tarawih dengan toko buka tadi dengan jauh-jauh ke rezeki Allah dan sebagainya. Justru yang buka toko tuh jelas tuh rezeki gitu loh. Dan dia melakukan kewajiban mencari nafkah. Makanya saya berharap masyarakat Aceh itu sadar lah. Kondisi kalian itu, kalian tuh sedang ditipu oleh para pemuka agama dan para pemimpin daerah kalian dengan jargon-jargon agama untuk memenjarakan kalian agar tidak berpikir kritis gitu loh. Kenapa kami miskin? Paling jawabannya, kalian kurang beriman dan bertakwa. Kenapa kami bodoh-bodoh, pendidikannya nggak tinggi? Karena kalian kurang sedekah. Padahal itu kan tanggung jawab pemerintah. Bagaimana dia membuka lapangan pekerjaan, bagaimana dia membuka itu tempat pendidikan yang layak untuk masyarakatnya, memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Akhirnya mereka berpikirnya ke sana, Mas. Ya. Saya pernah mendengar ceramahnya Gus Baha itu soal tarawih dan kerja itu. Jadi Gus Baha dalam ceramahnya itu mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan seseorang yang tidak sholat tarawih karena dia harus bekerja. Karena ya sholat tarawih itu, kata Gus Baha,
sholat tarawih itu sunat, sedangkan kerja nyari uang, ya cari nafkah itu hukumnya wajib. Ya. Jadi kata Gus Bah, jangan pernah meremehkan orang yang gara-gara dia tidak sholat tarawih kemudian diremehkan. Wah ini orang nggak sholat tarawih gimana keislamannya gitu kan. Padahal menurut Gus Bah mencari nafkah itu lebih penting, wajib. Kalau mencari nafkah itu wajib, sedangkan sholat Tarawih itu sunnah gitu loh. Nah ini yang terjadi Mas, orang tuh kadang menganggap bahwa urusan akhirat itu melulu lebih sholat gitu loh. Jadi sholat itu dianggap sesuatu yang paling penting. Ya kalau fardu ya. Jadi kadang yang sholat tarawih pun dianggap melebihi dari kewajiban yang lain. Ya, betul. Ya itu kan banyak umat Islam ya, nggak cuma warga Aceh sih, nggak cuma masyarakat Aceh. Banyak umat Islam khususnya di Indonesia ya, itu yang tidak memahami tafsir dari suatu ayat, apalagi asbabun nuzulnya, Mas. Jadi orang-orang kalaupun membaca Quran, ya baca terjemahannya, Pak. Padahal terjemahan versi tafsir itu bedanya jauh banget, Mas. Kenapa? Karena terjemahan itu sesingkat mungkin untuk mewakili setiap kalimat. Jadi nggak bisa, Mas, kalau semua tafsir itu diterjemahin, gede banget itu Quran itu terjemahannya itu. Mungkin berjilid-jilid juga akhirnya kan. Kan nggak logis kalau orang mau pengen simple aja memahami makna Quran, nggak mungkin dengan semuanya diterjemahkan dalam tafsir itu. Padahal kan satu ayat aja itu ditafsiri beratus-ratus tafsir. Dan itu masing-masing banyak halaman. Satu ayat aja itu. Gitu loh. Artinya apa? Banyak masyarakat kita itu yang nggak paham ketika mereka memahami ayat Quran. Ya apa yang disampaikan oleh mubalik, oleh dai, dan celakanya banyak dai yang nggak paham juga gitu loh. Ketika mereka membaca ayat misalnya al fitnatu asyaddu minal qatl misalnya, itu kan saya pernah dengar sendiri Mama Dede atau siapa tuh menerjemahkan secara ngawur ya, menerjemahkan secara tekstual, padahal tafsirannya nggak begitu gitu loh. Al qatl di sana itu apa? Al fitnah di sana itu apa gitu kan? Itu nggak dipahami. Dan mereka nggak merujuk pada konteks kalimat. Ayat itu kan ada kaitannya dengan ayat sebelumnya gitu loh. Dan itu nggak dibaca sama mereka, apalagi asbabun nuzul dan sebagainya. Udah nggak dipakai. Jadi mereka itu memahami ayat itu secara literal aja ya Mas. Literal dan terpotong. Nah, tidak memahami konteks seperti apa. Gitu. Termasuk masyarakat Aceh, termasuk Muzakir Manaf, Kadis itunya di Aceh, termasuk para ini orang-orang pemerintahnya ya, mereka cenderung simplistik ya, memahami Quran, hadis itu ya literal aja. Kebanyakan ya, nggak semua ya. Ya banyak yang angku-angku yang luar biasa di sana, banyak ulama-ulama yang luar biasa di sana. Guru saya tuh orang Aceh, Mas. Ustadz yang ngajarin saya di pesantren tuh orang Aceh. Atau lama di pesantren Aceh lah kalau bukan orang Aceh ya. Ada yang orang Aceh, ada yang lama di Aceh. Kan banyak itu tengku-tengku yang ngajarin saya dulu. Saya pesantrennya di Sumatera Barat, tapi yang ngajar ada yang orang Aceh. Artinya gini loh. Banyak hal yang menjadi disederhanakan karena tujuannya politik tadi. Kan seperti Muzakir Manaf, seperti bupati di Aceh sana, itu kan melihat kondisi masyarakat. Karena masyarakatnya cenderung konservatif. Dia itu jadikan jualan politik. Gitu. Jadi programnya masuk programnya. Gitu. Ya program-program PKS gitulah, poligami ada macam-macam kayak gitu kan. Nah kalau mereka membuat program semacam itu, masyarakat akan setuju. Sementara kalau mereka membuat atau tidak melakukan program itu biasa aja misalnya, apa bedanya Aceh dengan yang lain? Ini kan perda syariah, makanya semuanya disyariahkan, dipaksakan, kira-kira gitu. Oke Mas, ini terakhir Mas. Ya. Kalau kita lihat nih Mas, kalau kita kembali lagi ke kasus yang tadi itu ya, yang di Aceh itu sebenarnya ini kan karena kelompok mayoritas itu merasa bahwa ibadah mereka itu harus dihargai. Ketika kelompok mayoritas itu beribadah, maka minoritas itu harus menghargai lah. Ya. Nah, tapi sayangnya nih, ketika kelompok minoritas yang melakukan ibadah, bahkan mereka itu ditentang, dipersekusi, bahkan dilarang. Nah, ini kan ada ketidaksamaan itu, Mas ya. Nah, ini menurut Mas Gajito nih apa yang harus dilakukan seperti ini, Mas? Ya, itu soal pemahaman terhadap ideologi negara sebenarnya ya. Jadi ini memang
tugas panjang pemerintah kalau kita sebut ya. Tapi saya lihat pemerintah, khususnya pemerintah pusat pun nggak akan berani menyentuh hal-hal sensitif seperti ini. Kalau kita lihat partai-partai politik pun nggak akan berani masuk ke ceruk yang sangat sensitif ini. Ketika orang ada konflik minoritas dengan mayoritas, kebanyakan politisi, kebanyakan agamawan itu akan berpihak, aparat bahkan termasuk ya, kepada mayoritas. Supaya kondusif diamankan, gitu kan. Itu bahasanya kan sudah nggak benar. Padahal hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Kalau yang melanggar hukum itu mayoritas, ya harus tindak. Jangan atas nama ketertiban, nggak mau ribet, ya udah yang minoritas yang ditertibkan, diamankan, gitu kan. Disegel dan sebagainya. Itu kan salah, Mas. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Saya berharap sebenarnya Indonesia itu akhir-akhir ini agak-agak kondusif ya. Hal-hal kayak gini itu sebenarnya makin berkurang gitu loh. Tapi tempo hari di Medan udah mulai meledak lagi, melarang perdagangan daging babi misalnya. Nah, itu kan udah mulai pemerintahnya, ini jelas salah pemerintah ya. Itu memprioritaskan, mengutamakan mayoritas gitu. Mereka nggak menjadi wakil dari masyarakat secara adil. Apalagi Aceh, Medan aja kayak gitu. Ya. Tapi kan pemerintah itu harus ini Mas, mendengar aspirasi mayoritas masyarakat kan. Ya, itu pemerintahnya nggak paham. Jadi menjadi pemerintah, menjadi aparatur negara itu, mereka nggak ngerti kalau mereka mewakili semua kelompok. Mau yang Islam, mau yang Kristen, yang Konghucu, yang Hindu, yang Buddha, itu semua diwakili. Mau laki-laki, perempuan, mau yang banci, semua diwakili Mas. Mau LGBT, mau normal, mau homo, mau lesbi, semua diwakili. Pemerintah itu harus objektif. Jadi ke pemerintah itu melihatnya itu bukan antara halal dan haram ya? Enggak, pemerintah nggak boleh ke sana. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan Islam sebagai pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu atas pekerjaannya, gitu loh. Kamu berbuat adil nggak? Kamu ada Tionghoa, kamu minta pertolongan nggak kamu tolong, itu kamu zalim. Yang diminta pertanggungjawaban tuh kayak gitu loh. Halal haram itu urusan umat Islam, internal umat Islam. Pemerintah hanya berkewajiban memfasilitasi, mengakomodir. Tugasnya kan itu. Pemerintah misalnya, oh ya udah, ini yang haram-haram kasih label ya kamu supaya yang Muslim tahu. Itu tugas pemerintah kayak gitu. Bukan melarang, memberikan penjelasan. Yang Muslim kamu jangan makan ini babi loh, jangan dimakan. Kan khawatir Mas tadi Mas. Apa tuh? Khawatir ikut mempengaruhi orang-orang lain. Lah itu justru ujian keimanan sebenarnya kan. Kalau memang orang itu orang kan kadang penasaran, itu kok daging babi enak banget loh. Ya enggak, itu kan tiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Itu dulu. Jadi kalau kamu ada dua, Tuhan tuh selalu begini Mas. Kamu selalu fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Itu selalu, Tuhan tuh selalu begitu. Sifat Tuhan tuh selalu adil, objektif. Jadi manusia itu diberi dua jalan Mas. Nggak mungkin Tuhan maksa kamu nyemplung neraka. Kamu surga aja. Oh, kamu ganteng surga. Nggak ada kayak itu. Objektif Tuhan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Selalu diberikan ilham. Selalu diberikan pilihan, opsi. Ini daging babi, haram loh. Kok kamu makan? Lah, terserah kalau mau. Gitu kan? Opsi. Mau makan boleh, nggak makan boleh, tapi ada dampaknya, ada konsekuensinya. Makan dosa. Kamu nggak makan karena kamu bisa menjauhi maksiat, menjauhi yang haram, dapat pahala. Kan gitu, Mas. Dan ini hanya berlaku untuk umat Islam ya sebenarnya ya. Hanya untuk umat Islam. Karena di agama yang lain kayak halal, babi kan nggak halal, nggak haram. Iya, bahkan di Hindu tuh sapi malah nggak boleh dimakan karena terlalu suci jadi haram, nggak boleh dimakan. Hindu India ya. Kalau Hindu Bali beda kayaknya. Nah, ini maksud saya begini, Mas. Pemerintah itu harus objektif, berdiri di tengah. Muzakir Manaf itu Muslim. Tapi dia nggak boleh semua hal harus diislamkan. Mengatasnamakan umat Islam nggak boleh. Karena apa? Karena dia pemerintah. Ada umat lain di sana. Ada etnis lain di sana. Oh, ini harus warga Aceh nomor 1. Suku Aceh. Aceh sukunya juga banyak sebenarnya kan. Suku Aceh nomor 1 nggak boleh. Pemerintah harus objektif dan adil. Nah, yang terjadi di Aceh itu enggak. Jadi yang prioritas mayoritas, entah sukunya, entah agamanya, entah jenis kelaminnya bahkan mungkin. Karena saya lihat tuh yang perempuan pakai jin itu sidak. Disuruh ganti dan sebagainya gitu lah. Pokoknya peraturan-peraturan yang mundur lah kalau saya melihat. Negara Arab aja jilbab udah nggak wajib kok di depan umum.
Artinya apa? Kalau kamu mengakui wajib, pakai silakan. Tapi negara harus membuat peraturan yang objektif. Jilbab tidak wajib di ruang publik. Tidak wajib. Artinya kamu pakai monggo, nggak pakai monggo. Aceh juga harusnya begitu. Jilbab dan pakaian muslim yang lain-lain Sebenarnya nggak mungkin wajib dipakai. dikembalikan ke masing-masing orang kan, Mas. Masing-masing Dia orang, mau milih atau masyarakat. tidak gitu Iya. kan. Prioritasnya begitu. Pemerintah harus objektif, berdiri di atas semua golongan. Yang terjadi di Aceh sebaliknya. Yang diprioritaskan umat Islam. Lah, kamu negara Islam, kamu tuh negara Indonesia masih. Aceh masih negara Indonesia. Dan ini yang dilupakan oleh para pemerintah pemuka agama di Aceh. Sehingga Aceh tergelincir bahkan mundur. Arab Saudi yang jadi pusatnya umat Islam karena haji ke sana kan. Saya bilang pusatnya itu karena haji ke sana. Bukan karena ideologinya, karena ideologinya Wahabi kan. Tapi sekarang sewahabinya Arab Saudi, mereka mulai terbuka. Jilbab mulai nggak wajib, perempuan mulai diberikan haknya, pariwisata mulai dibuka, bahkan tempat hiburan mulai dibuka. Jadi jilbab di sana itu sudah menjadi pilihan ya. Menjadi opsi, menjadi pilihan. Itu urusan internal umat Islam, bukan urusan negara. Ini loh, dipisahkan. Kepentingan negara dan kepentingan umat Islam itu dipisahkan. Kalau semua dicampur, ya itu yang terjadi Aceh. Mundur dan tertinggal, miskin, dan lain-lain. Karena pemerintahnya nggak berpikir secara objektif untuk mensejahterakan masyarakat, tapi sibuk dengan syahwat agamanya. Semangat sekali. Mas Harus Kajito. semangat. Puasa harus semangat untuk menebar kebajikan. Oke. Terima kasih Mas Kajito. Ya, sama-sama Mas. Penonton, demikian Ngaji Pinggir Jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit, yang kaku, dan mudah mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan dan hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.